sore hari ini saya akan, kedatangan Kak Tinton Ramadan ya, untuk memberikan sharing sama teman-teman semuanya tentang dropship ya, dropshipper. Tapi sebelum mulai, saya mau, memperkenalkan salah satu sponsor kita, yaitu dari Ines Kosmetik. Dia akan memberikan, video sama teman-teman sebentar, tolong bantu untuk, disaksikan dulu, disimak videonya. Nanti setelah itu ada Ines yang akan, presentasi sebentar ya, kurang lebih 3 sampai 5 menit buat teman-teman semuanya. Jadi ini saya mau kasih tahu videonya dulu sama teman-teman ya, sebelum mulai. Oke, itu ada video dari Ines dan sekarang kita coba dengerin dari pihak Ines ya, akan menjelaskan tentang Ines Kosmetik ini apa dan, teman-teman semuanya boleh disimak. Ada Kak Novi yang akan bantu menjelaskan tentang Ines Kosmetik. Buat Kak Novi dipersilahkan untuk, waktunya. Baik, terdengar suara saya ya, Kak? Jelas Kak Novi, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pembelajar pada hari ini. Semoga semangatnya seperti pada pagi hari tadi. Terima kasih untuk Kak Rina yang sudah mempersilahkan saya untuk pemaparan Ines Kosmetik. Salam hormat kepada panitia beserta jajarannya yang sudah bekerja sama dengan Ines Kosmetik. Salam hormat untuk pemateri yang sangat luar biasa pada hari ini. Ada Kak Titon Ramadan selaku pemateri dengan tema riset produk potensial buat dropshipper. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya selaku perwakilan dari PT Kosmetika Tama Super Indah atau sering disebut dengan Ines Kosmetik. Di sini saya akan menginfokan seputar Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah salah satu brand kecantikan lokal yang 100% diproduksi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur 1998 silam. Sehingga 23 tahun Ines eksis di dunia. Untuk produk Ines sendiri meliputi make up, skincare, dan body care, di mana produk Ines Kosmetik sudah mengantongi sertifikat halal serta BPOM. Dikemas secara higienis, jadi untuk pembelajar pada hari ini jangan khawatir lagi untuk memakai produk lokal, terutama produk Ines Kosmetik, karena Ines Kosmetik mempunyai misi mempercantik wanita Indonesia. Serta saya juga perwakilan dari Ines, mengajak untuk pembelajar pada hari ini agar selalu care terhadap kondisi kulit, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Nah, tadi adalah salah satu video dari Ines Kosmetik, di mana video itu adalah Pure Gentle Makeup Remover, produk terbaru dari Ines Kosmetik, yaitu untuk perawatan pembersihan harian wajah secara optimal dengan kandungan air bisa dipakai oleh kalangan general. Kurangnya asupan gizi untuk kulit atau kurangnya tidur yang tidak teratur bisa menyebabkan kulit kusam. Sehingga itu kita ada solusinya, yaitu dengan menggunakan exfoliating lotion dari Ines Kosmetik, di mana exfoliating lotion sudah mengandung allantoin dan wheat hazel yang membantu untuk meringkas pori-pori dan membantu untuk regenerasi kulit. Nah, untuk webinar yang sangat luar biasa ini, saya minta izin kepada panitia. Saya akan memberikan nomor saya melalui kolom chat. Barangkali ada teman pembelajar hari ini ingin konsultasi secara gratis, mencari make up yang tepat atau perawatan kulit yang tepat, tentunya dengan Ines Kosmetik bisa melalui jalur pribadi. Untuk produk Ines sendiri juga bisa dilihat di e-commerce kita, yaitu CJID, Lazada, Shopee, dan Blibli.com. Bahkan bisa di-download di aplikasi kita melalui Play Store, My Ines. Atau juga bisa nih di-follow atau dikepoin IG-nya atau Facebook-nya @Ines Kosmetik. Banyak sekali produk-produk Ines Kosmetik, bahkan produk yang di-launching di 2021 ini. Nah, untuk webinar yang sangat luar biasa ini juga, Kak, kami akan memberikan diskon spesial untuk pembelajaran Ines. Pembelanjaan Ines 150.000 akan mendapatkan diskon spesial dan free ongkir ke seluruh partisipan pada hari ini. Nah, demikian info seputar Ines Kosmetik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Novi dari Ines Kosmetik. Semoga teman-teman udah jelas ya penjelasan dari Ines. Kalau misalkan mau lebih jelasnya lagi, ada yang mau konsultasi, boleh sama Kak Novi nanti di chat aja. Tadi udah disebutin ya nomornya ya. Atau mungkin Kak Novi mau ulangin lagi nomornya, sebutin boleh di chat Kak. Biarin teman-teman bisa lihat gitu nomornya. Ya, Boleh. oke Kak Novi, terima kasih buat informasinya. Sampai ketemu lagi nanti ya Kak ya. Oke, Terima kasih. teman-teman, iya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai nih ya webinarnya, udah kurang lebih 180 orang join, terima kasih. Saya mau informasiin dulu seperti biasa, kita harus apa ya, sama-sama gitu ya supaya acara ini berjalan dengan lancar. Teman-teman dimohon untuk menonaktifkan audionya supaya teman-teman yang lain tidak terganggu dan pembicara bisa jelas menjelaskannya ya. Oke, untuk yang kamera boleh dinyalain. Terima kasih buat yang nyalain kamera. Jadi saya bisa lihat nih teman-teman siapa aja, wajahnya seperti apa gitu ya. Dan nanti di akhir acara teman-teman, saya akan kasih giveaway untuk 3 orang pemenang dan itu akan saya kasih pertanyaan tentang sharing sore hari ini sama Kak Tinton. Jadi boleh disimak karena hadiahnya nanti apa ya? Saya akan kirim dari SLA Academy. Oke, kalau gitu nanti di akhir acara juga kita akan kirim link absensi ya buat sertifikat teman-teman. Jadi kalau bisa nanti perhatiin chatnya supaya linknya bisa diklik dan nanti teman-teman bisa isi nama yang jelas sama email yang bisa kita kirim sertifikatnya kemana. Jangan sampai salah nama dan emailnya ya. Oke, kalau gitu kita coba sapa. Sore hari ini kan kita akan ngomongin tentang produk potensial ya, yang teman-teman bisa lakukan untuk produk-produknya apa sih, misalkan yang terjual di pasaran biar lebih laku keras gitu ya, riset produk potensial buat dropshipper sama Kak Tinton Ramadan. Oke, kalau gitu Kak Tinton Ramadan, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Halo, Tina. ya Kak Tinton, gimana nih Kak persiapan buat webinar sore hari ini? Sudah siap Kak? Insya Allah sudah siap. Insya Allah sudah siap ya memberikan semua ilmunya sama teman-teman, sharing buat produk-produk apa aja sih yang berpotensial akan laku keras di dunia apa ya, penjualan gitu ya Kak ya. Iya, bukan dunia persilatan Kak ya. Oke, kalau gitu Kak Tinton, waktu dan tempatnya saya persilakan ya. Oke, terima kasih Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di webinar kali ini ya. Kelas dropshipping, riset produk potensial ya. Terima kasih juga kepada pihak Ines Kosmetik yang sudah bersedia menjadi sponsor pada webinar kali ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa tadi sudah ada di chat tuh dari Ines Kosmetik kalau ingin menghubungi pihak Ines Kosmetik ya. Terutama buat teman-teman yang cewek-cewek nih biar makin glowing nantinya. Oke, saya izin share ya materinya. Oke. Sudah terlihat teman-teman ya sharing materinya ya? Ya, jelas Kak. Jelas ya, oke. Jelas Kak. Oke, ini kelas kedua nih dari kelas dropshipping ya. Kali ini mengangkat tema riset produk potensial yang dipersembahkan oleh SLA Academy dan disupport oleh Ines Kosmetik. Kemudian sebelum kita masuk ke materi utama kita, tentunya kita perlu kenal dulu kan ya apa sih yang kita omongin sebenarnya. Mungkin dropship udah banyak yang tahu, tapi aku anggap kali aja ada yang belum tahu gitu ya. Dropshipping itu apa gitu ya. Nah, secara sederhana dropship itu artinya itu sistem penjualan di mana kita sebagai penjual atau dropshipper sebutannya hanya perlu memasarkan ya dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu, nyetok barang. Jadi kita nggak perlu modal nyetok barang dulu untuk jadi dropshipper karena kita cuma butuh bisa memasarkan produk tersebut dan juga meyakinkan pembeli untuk mau membelinya dari kita gitu ya. Kalau aku bisa ilustrasiin, maka skemanya dropshipping itu model yang paling ini ya umum dulu gitu ya seperti ini. Jadi kita punya toko gitu ya di tengah-tengah ini. Kemudian ini toko kita. Setelah itu kita memasarkan produk kita gitu ya di sebuah tempat yang dilihat oleh konsumen gitu ya. Nah, konsumen itu karena tertarik dengan cara kita memasarkan produk tersebut akhirnya membeli
produk tersebut ke kita gitu ya, dan melakukan transfer sebesar Rp200.000. Nah, di sini sebenarnya kita masih belum megang produknya. Kemudian setelah konsumen itu melakukan pembayaran kepada kita gitu ya, kita kemudian mau melakukan pembelian kepada supplier gitu ya. Dan kemudian dari supplier inilah produk dikirimkan menuju konsumen gitu ya. Tapi atas nama kita gitu, atas nama toko kita. Jadi konsumen taunya dia beli produknya di toko kita gitu. Nah, ini adalah model dropshipper yang dulu ya berkembang dan masih sampai sekarang masih bisa dilakukan hal semacam ini gitu ya. Jadi pada dasarnya kita sebagai perantara gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Kemudian selanjutnya sorry sebentar. Nah, kemudian ada tantangan baru buat para dropshipper ya, karena ada metode pembayaran yang saat ini sedang tren gitu ya dan marak digunakan oleh konsumen, yaitu COD, cash on delivery atau bayar di tempat. Nah, kalau COD zaman dulu tuh penjualnya benar-benar nyamperin kita, nyamperin pembeli gitu ya, kemudian pembeli langsung melakukan pembayaran ke si penjualnya gitu. Nah, COD saat ini kita nggak perlu, sebagai penjual nggak perlu langsung menyerahkan barang itu ke pembeli, tapi kita bisa menggunakan perantara kurir untuk menerima pembayaran tersebut gitu ya. Tapi karena metode pembayaran COD ini, kemudian ada tantangan yang harus dihadapi sama si kita sebagai dropshipper nih. Terus jadi kalau di model COD ini adalah konsumen tetap melakukan pemesanan ke kita ya, pemesanan ke toko kita, di mana toko kita memasarkan produk yang kita jual. Gitu. Tapi konsumen itu nggak langsung melakukan pembayaran. Gitu. Jadi konsumen hanya melakukan pemesanan. Karena metodenya pembayarannya kan COD atau bayar di tempat ya. Nah, di sini toko kita melakukan pemesanan ke supplier, tapi langsung membayar ke supplier gitu kan. Dari supplier ini kemudian barang itu nggak langsung dikirimkan ke konsumen, tapi dikirimkan dulu ke toko kita gitu ya. Nanti di toko kita ini kita kemudian repackage ulang, kita packaging ulang, dan kemudian kita kirimkan melalui kurir yang bekerja sama sama kita. Jadi kita melakukan kerjasama dulu sama kurir. Dan nanti konsumen akan membayarkannya lewat kurir, ditambah biaya COD gitu ya. Jadi prosesnya agak sedikit lebih memutar ketimbang model dropship yang pertama, atau model dropship yang melakukan pakai bank transfer gitu ya. Dan dengan metode COD ini, ada tantangan baru bagi para dropshipper, terutama di bidang cash flow atau perputaran uang ya, karena bisa dibilang si penjual kita sebagai dropshipper itu harus nalangin barangnya dulu, gitu ya. Mirip reseller tapi ini reseller satuan, jadi reseller kan pasti kita harus membeli stocking dulu gitu ya. Tapi kalau dropshipper dengan model COD ini ya kita ngebayarinnya satuan gitu, sesuai dengan yang dipesan sama konsumen. Jadi kita harus ngebayarin dulu, beli dari supplier, kemudian supplier kirim ke kita baru kirim ke konsumen gitu. Untungnya sih di bagian kurir itu kita tidak ditagihkan terlebih dahulu biasanya, dan ditagihkan belakangan gitu ya, setelah kita menerima uang dari konsumen. Kemudian yang kedua, tantangannya juga dengan model COD ini bagi para dropshipper adalah kita juga harus, biasanya kita sama sekali nggak ada urusan sama pengepakan dan sebagainya ya. Tapi dengan ada COD dan di mana produk itu harus kita pegang terlebih dahulu, kita jadi harus melakukan pengemasan dan pengepakan barang dulu gitu ya. Di mana itu merupakan pekerjaan tambahan yang tadinya nggak ada. Dan yang terakhir adalah ada risiko transaksi. Tentu kan, di mana si konsumen ini hanya melakukan pemesanan, ibaratnya piutang gitu ya, ngutang gitu ke kita, dan kita baru mendapatkan pembayaran selang beberapa hari setelah barangnya sampai di tempat konsumen. Resikonya adalah konsumen bisa aja ngebatalin
gitu kan. Kenapa? Karena ya mereka belum bayar gitu. Dan ini banyak juga cerita yang banyak viral gitu belakangan ya, COD. Tapi sebenarnya itu juga menguntungkan bagi dropshipper, ada kejadian-kejadian kayak kemarin itu, karena kemudian memberikan edukasi ke masyarakat kalau eh, proses COD yang benar itu seperti apa gitu ya. Sehingga yang saya rasakan sebagai dropshipper, makin ke sini makin jarang sih transaksi COD yang kemudian akhirnya gagal gitu. Ketimbang awal-awal muncul cukup banyak yang gagal, dan itu cukup merugikan kita sebagai dropshipper gitu ya. Oke. Nah, karena ada tantangan dalam bentuk pengemasan ini, sebenarnya ternyata ada solusi yang ditawarkan oleh pihak lain ya gitu, yaitu hadirnya gudang online. Nah, ini membantu dropshipper gitu ya. Kenapa kita bilang membantu dropshipper? Pertama adalah kita sebagai dropshipper biasanya itu punya beberapa supplier gitu ya. Jadi kalau di gambar ini kan suppliernya cuma satu. Tapi misalnya kita punya beberapa produk yang kita jual, dan biasanya produk itu berasal dari supplier yang berbeda-beda, maka kan sebenarnya tempat suppliernya itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin di Jabodetabek, ada yang mungkin di Jawa Barat, atau ada yang mungkin di Jawa Timur gitu, atau di Surabaya gitu. Dan itu kalau modelnya kita nggak punya gudang online, maka kan kalau lokasi toko kita tuh Jakarta, barang itu mesti dikirim dulu gitu kan ke toko kita, yang di mana itu akan menghabiskan ongkos kirim, dan itu berarti kan tambahan biaya buat kita sendiri. Nah, gudang online ini selain ngebantu kita pengemasan, kita bisa menyewa gitu dalam tanda kutip ya, gudang online ini yang mendekati posisi supplier. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi misalnya kita toko kita di Jakarta. Aku kasih gambaran deh. Toko kita di Jakarta, kemudian supplier kita di Surabaya, di Bandung, kemudian di Makassar gitu ya. Jadi ada 3 tempat yang jauh-jauh banget. Kita sendirinya di Jakarta, terus supplier kita ada di Bandung, ada di Makassar, ada di Surabaya. Nah, dengan model gudang online ini, teman-teman jadi bisa meminimalisir ongkos kirim. Jadi kita bikin aja gudang online di Surabaya yang posisinya dekat sama supplier. Kita juga bikin gudang online juga di Makassar yang posisinya itu dekat dengan gudang supplier. Dan kita juga bisa bikin juga gudang online di Bandung yang posisinya itu dekat dengan supplier. Sehingga kita bisa minimalisir ongkos kirimnya. Nah, caranya gimana? Karena sekarang udah zamannya online gitu ya. Sekarang banyak ruangan-ruangan yang disewakan secara satuan gitu. Dan juga mereka ngebantu proses pengemasannya. Jadi banyak gudang-gudang yang menyewakan atau menawarkan jasanya itu nggak dalam bentuk sewa ruangan atau sewa sewa dalam bentuk jangka waktu tertentu gitu ya, tapi dalam bentuk transaksi gitu. Jadi misalnya untuk pengemasan satu barang kita dikenakan biaya 10.000 gitu ya. Atau kurang lebih segitulah, 10.000 gitu. Tapi kita jadi bisa meminimalisir ongkos kirim pertama, terus kedua kita nggak repot untuk melakukan pengemasan, dan juga proses pengiriman ke konsumen juga jadi lebih cepat. Nah, ini salah satu solusi yang hadir dari hadirnya metode pembayaran COD, yaitu gudang online. Oke, itu sedikit gambaran tentang kondisi terkini bisnis dropshipper yang secara lokal ya. Jadi kan ada juga dropshipper yang kelasnya internasional gitu ya. Jadi kita berdagangnya antar negara gitu. Dan ini terbantu banget juga dengan hadirnya gudang online kalau internasional. Dan kemudian diadopsi ya sama dropship lokal, sekarang di mana sekarang bisa hadir gudang online. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu bisa ngasih gambaran ke teman-teman tentang apa itu dropshipper dan juga perkembangan terkini dari bisnis dropshipper saat ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk jadi dropshipper sendiri kita bisa berdagang di lewat apa sih gitu ya. Nah, ini pertama kita bisa lewat marketplace gitu ya. Karena marketplace menyediakan berbagai promo ya. Kita sebagai seller bisa ikut
memanfaatkan gitu. Misalnya kalau di Shopee gitu ada bebas biaya COD gitu. Karena biasanya kan sama kurir kita ditagih tuh biaya COD ya, persentase dari nilai transaksi yang kita lakuin. Nah, kalau di Shopee sendiri kita bisa membuat konsumen lebih tertarik karena nggak ada penarikan biaya tersebut gitu ya. Kemudian sudah disiapin semua sama marketplace, kita tinggal jualan aja gitu ya. Karena semua infrastruktur, sistem dan lain sebagainya itu udah siap gitu ya. Jadi kita sebagai penjual ya udah cuma tinggal jualan aja gitu, nggak perlu repot-repot. Kemudian juga marketplace itu pastinya tempat kumpulnya orang-orang yang memang ingin berbelanja gitu. Kemungkinan besar ya orang yang berkunjung ke situ entah itu lihat-lihat atau apa punya keinginan untuk melakukan transaksi. Jadi memang selangkah lebih dekat gitu ya untuk closing order. Dan juga pastinya ada keamanan dan kepercayaan yang lebih dari konsumen dengan berbelanja melalui marketplace gitu ya. Karena kan banyak kejadian penipuan online gitu ya. Jadi orang-orang kadang-kadang ragu gitu untuk berbelanja secara online. Nah, tapi kalau di marketplace kan orang sudah terbiasa dan yakin gitu kalau ini aman gitu ya. Cuman dibanding semua kelebihannya itu ada kekurangannya juga terutama bagi para dropshipper yaitu adalah adanya perang terbuka gitu ya. Karena konsumen sangat mudah membandingkan dengan produk sejenis dari kompetitor. Dan apalagi mungkin kalau kita ngambil suppliernya itu dari marketplace juga, maka kita head to head gitu ya sama supplier kita. Jadi ada keuntungan dan kelebihannya juga. Ada keuntungan dan kerugiannya juga ya. Kemudian dari sosial media itu teman-teman juga bisa ngelakuin itu lewat sosial media dropshipping gitu ya. Pastinya lebih mudah ditemukan orang, kemudian jika tahu caranya gitu ya, exposure dari sosial media tuh bisa masif banget dan akhirnya bisa menekan biaya pemasaran. Kemudian juga bisa dibilang masih banyak orang Indonesia suka belanja langsung melalui sosmed dan juga ada sedikit tambahan trust gitu ya kepada konsumen kalau kita punya sosial media. Tapi juga ada kekurangannya pastinya yaitu kalau di sosial media gitu ya, fitur masih terbatas untuk sistem secara jualan gitu ya. Walaupun sekarang udah mulai muncul nih Instagram Shopping dan dimudahkan kita untuk langsung berjualan via sosial media ya. Dan juga pastinya masih perang terbuka karena konsumen dapat dengan relatif mudah gitu ya dibandingkan dengan produk sejenis. Walaupun nggak semudah di marketplace, karena kalau di marketplace kan langsung ada gitu related search gitu ya. Jadi bukan mudah lagi tapi sangat mudah gitu. Jadi produk kita langsung kemudian dibandingkan dengan produk sejenis tanpa konsumen melakukan pencarian, cuma tinggal melihat aja. Tapi kalau sosial media mungkin mereka harus masih melakukan pencarian. Oke, kemudian juga bisa melalui website. Ya, pastinya itu menambah kredibilitas ya, karena kita punya website sendiri. Dan yang keuntungan terbesarnya adalah eksklusif. Jadi kita nggak perlu bersaing secara langsung dengan kompetitor sejenis. Orang yang masuk website kita fokus sama produk yang kita jual, nggak ada pembandingnya, dan kita bisa dengan leluasa meyakinkan orang tersebut untuk membeli produk dari kita. Pastinya kekurangannya adalah kita perlu banyak persiapan gitu secara sistem untuk membangun infrastrukturnya, kita ngebangun websitenya dan lain sebagainya, memasang pixel dan lain sebagainya. Dan itu tidak semua orang mau melakukan hal tersebut. Saya sendiri dari 3 tempat itu menggunakan kombinasi dari website dan juga sosial media untuk memudahkan saya berjualan dengan skema dropshipping ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang mungkin bisa ngebuat teman-teman lebih tahu gitu ya tentang kegiatan dropshipping itu ngapain aja, adalah apa aja sih kegiatan dropshipping gitu ya. Apa sih yang dilakuin oleh pelaku-pelaku usaha atau para dropshipper ini gitu ya. Nah, ini adalah gambaran besarnya gitu ya. Skema pekerjaan apa yang dilakukan oleh para dropshipper. Jadi dropshipping biasanya kita belum punya produk ya, karena produknya punya supplier. Karena itu yang hal pertama yang dilakuin biasanya adalah melakukan
pencarian produk potensial untuk kita jual gitu ya, untuk kita testing. Dan inilah yang kita bahas gitu ya, untuk mencari produk potensial. Setelah mencari produk potensial, kemudian kita punya beberapa produk untuk dites gitu ya. Kita hal selanjutnya adalah melakukan persiapan sistem gitu ya. Kalau misalnya dengan website ataupun di tempat lain juga perlu persiapan-persiapan gitu, juga persiapan marketing materialnya. Setelah itu, setelah kita sistem dan marketing materialnya sudah siap gitu, bahan-bahan untuk melakukan pemasaran sudah siap, maka kita melakukan testing campaign gitu, melakukan percobaan untuk menjual produk tersebut gitu ya. Nah, di sini nanti bakalan ada 3 hasil buat teman-teman gitu ya. Yaitu antara percobaan kita tuh gagal gitu ya, karena nggak laku, atau laku tapi nggak memuaskan gitu ya. Atau kemudian sukses gitu ya, dengan minimal return on investment atau pengembalian hasil investasinya itu 100%. Jadi misalnya kita berinvestasi dengan beriklan gitu ya, misalnya di marketplace atau di Facebook atau di Instagram sebanyak 1 juta rupiah gitu ya. Dan kita bisa mendapatkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya iklan gitu ya, 1 juta rupiah juga. Nah, itu namanya return on investment 100% gitu ya. Atau misalnya menghasilkan omsetnya 5 juta dari iklan 1 juta dan keuntungan bersihnya 1 juta juga. Nah, itu berarti sudah pengembalian keuntungan gitu sebanyak 100%. Jadi keuntungan bersih itu setelah dikurangi biaya iklan ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita ngiklan 1 juta gitu ya, investasi 1 juta, kemudian menghasilkan keuntungan 5 juta. Menghasilkan penjualan 5 juta. Dari 5 juta itu keuntungan bersihnya 2 juta. Nah, dari 2 juta itu kemudian kalau dikurangi biaya iklan tadi yang 1 juta, maka keuntungan bersih 1 juta kan. Nah, itu yang disebut sebagai return on investment 100%. Nah, itu nanti kalau masuk ke indikator tersebut gitu ya, teman-teman bisa melakukan scale up gitu ya, atau mendorong gitu ya, iklan tersebut jadi produk tersebut jadi lebih banyak terjual dengan cara misalnya bisa nambah budget iklan, ataupun juga memperbanyak iklannya. Atau misalnya teman-teman masih penasaran sama produk tersebut, masih yakin kalau produk tersebut bakal laku, tapi belum sesuai harapan gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan namanya rework gitu ya, mengerjakan ulang produk tersebut gitu, melakukan persiapan ulang gitu ya. Jadi balik lagi ke tahap ini ya, balik lagi ke tahap persiapan dan marketing material untuk melakukan rework gitu ya. Rework itu sendiri nanti menghasilkan berbagai indikasi gitu ya. Jadi kita setelah menjalankan iklan, kita kan evaluasi tuh, kita evaluasi ya, seluruh rangkaian yang sudah kita buat, penawaran yang kita buat, tempat kita berjualan dan lain sebagainya, kita evaluasi yang mana yang kita bisa tingkatin gitu. Apakah kita penawarannya itu masih kurang kah? Atau harganya itu terlalu mahal? Atau harganya malah terlalu murah? Jadi orang-orang malah nggak yakin untuk membeli produk kita. Gimana offeringnya gitu? Apakah ini lebih cocok untuk dijual secara paket? Ataukah ini lebih cocok dijual secara satuan? Kemudian apakah perlu ganti target market gitu ya? Apakah emang target market yang kita tuju ini emang udah sesuai dengan produk yang kita punya atau belum? Nah, setelah teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, nah, teman-teman bisa melakukan testing ulang dan dengan harapan produk yang teman-teman pilih itu akhirnya nanti sukses dan bisa mengembalikan investasi yang teman-teman sudah lakuin. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh
saat kita sudah memiliki produk yang bisa di scale up gitu ya, atau kita sebut namanya winning product. Jadi winning product itu adalah kalau kita balik lagi ke sini adalah produk-produk yang sudah kita anggap sukses gitu ya, dan kemudian akhirnya kita scale up gitu ya. Kita tambahin budget untuk memasarkannya, kita tambahin tempat kita melakukan penjualannya, sehingga lebih banyak orang lagi yang melihat penawaran yang kita sudah buat, gitu ya. Nah, kalau udah winning ini udah enak deh. Kita hanya tinggal memetik buahnya gitu ya. Ibaratnya kita memanen hasil kerja keras kita pada pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan sebelumnya nih. Mulai dari nyari produk, persiapan sistem dan marketing, kemudian ngelakuin testing campaign pemasaran. Nah, kalau udah kita dapat winning produk, nah saatnya kita menghasilkan cuan di situ gitu ya. Jadi misalnya nih dalam jangka waktu 30 hari satu produk yang dalam artian winning gitu ya, sudah produk yang menang gitu ya, itu bisa menghasilkan penjualan sebanyak penghasilan bersih sebanyak 65 juta rupiah dari nilai investasi biaya iklan itu hanya sebesar hampir 5 juta rupiah lah ya kita anggap. Nah ini return on investment-nya udah nggak lagi cuma 100%, nggak cuma 2 kali lipat, tapi ini 13, bisa dibilang 13 kali lipat gitu ya. Nah inilah yang emang diincar sama para dropshipper gitu ya, para pelaku usaha dropshipper, yaitu kita mendapatkan winning produk dan kemudian kita benar-benar genjot di winning produk tersebut untuk bisa menghasilkan uang gitu di sana. Nah, terus kemudian apakah pekerjaannya kemudian selesai gitu setelah mendapatkan winning produk? Sayangnya enggak gitu ya. Jadi seperti manusia gitu ya, winning produk ini juga punya umur gitu. Jadi umurnya itu bisa 1 bulan, umurnya itu bisa 3 bulan, umurnya itu bisa 6 bulan, atau bahkan kalau beruntung umurnya bisa 1 tahun gitu. Jadi ada life cycle-nya atau siklus hidupnya di mana teman-teman tuh nantinya prosesnya itu seperti ini ya gambarannya ya. Jadi lama-lama meningkat, kemudian sampai puncak gitu ya, dan sampai puncak nanti dia bakalan turun sampai kemudian jadi nggak laku gitu. Jadi setiap produk itu punya life cycle-nya, sehingga kita nggak bisa bersantai gitu ya, walaupun kita sudah menemukan satu winning produk gitu. Kita harus minimal kemudian mencari produk-produk lain yang kemudian berpotensi untuk menjadi winning produk tersebut. Sehingga kita punya cadangan, di mana saat produk winning produk yang kita punya itu mengalami penurunan performa yang kemudian itu dianggap wajar, kita sudah punya cadangan lain yang sudah siap kemudian menggantikan dia untuk naik menjadi winning produk selanjutnya gitu ya. Jadi walaupun kita nantinya sudah dapat winning produk, pekerjaan kita nggak berhenti di situ, tapi kita juga mesti kemudian mencari lagi produk-produk apa yang bisa menggantikan winning produk kita di waktu-waktu tertentu tadi saat life cycle produk kita sudah habis gitu ya. Nah, yang menarik juga dari bisnis digital ini adalah kita punya banyak data gitu ya. Seperti misalnya data ini ya. Nih, misalnya dari data ini kita bisa lihat kalau dengan nilai 4,7 juta ini kemudian kita bisa mendatangkan sekitar 7.800 orang yang tertarik sama produk kita, yang mengklik iklan yang kita buat gitu ya, dan berkunjung ke halaman penjual yang kita punya. Nah, kalau dibagi berarti ini nanti menghasilkan sekitar mungkin 600 atau 700 rupiah untuk satu kali klik. Nah, ini kemudian kita bisa sebagai bahan apa namanya ya, bahan pembanding kita nanti kalau kita kemudian sedang mencari produk lagi, produk yang winning lagi. Kalau produk winning itu mungkin bisa menarik orang untuk mengklik itu dengan biaya hanya 700 rupiah gitu ya.
Dan juga kita bisa ngobrol sama teman-teman dropshipper lain, kira-kira kalau main di kategori apa gitu, itu butuh biaya berapa sih untuk menghadirkan orang ke halaman penjualan kita gitu ya. Nah, dari sana juga dari halaman penjualan, terus kemudian berapa banyak orang sih yang berlanjut ke apa namanya, ke halaman pembelian gitu, yang masukin ke keranjang gitu ya. Nah, ini di sini tercatat 29% atau kurang lebih sepertiganya gitu ya. Nah, ini juga teman-teman bisa analisa apakah penawarannya itu sudah oke atau enggak. Jadi jatuhnya gini nih. Jadi misalnya biaya iklan kita udah murah nih. Biaya untuk membawa orang ke halaman penjualan kita nih udah murah. Tapi kok aneh gitu setelah sampai halaman penjualan kok dikit banget yang masukin ke keranjang atau masuk ke halaman pembelian. Nah, di sini berarti kita bisa asumsikan kalau penawaran kita itu kurang bagus. Jadi kita harus utak-atik lagi halaman penjualannya biar kemudian tingkat persentase ke halaman pembelian itu nanti meningkat. Nah, beda lagi misalnya di sininya udah bagus nih. Misalnya udah 30% gitu ya. Tapi biaya iklan itu masih mahal untuk ngebawa orang ke halaman penjualan gitu. Berarti masalahnya bukan di halaman penjualan, tapi masalahnya ada di iklan. Berarti kita membuat iklannya masih kurang menarik untuk orang-orang ngelakuin klik. Maka yang harus dirubah adalah iklannya, bukan halaman penjualannya. Begitu juga ya berlanjut ya. Kemudian apakah wajar orang yang sudah masukin ke keranjang kemudian yang jadi order tuh cuman 10%-nya gitu ya. Kita mesti tanya juga ke teman-teman lain yang berjualan apakah itu sesuatu yang wajar gitu dari 10 orang yang masukin keranjang hanya satu yang membeli gitu. Dan kemudian dari yang benar-benar melakukan pembelian mencet order ada 70% yang akhirnya melakukan pembayaran. Nah, apakah nilai ini udah wajar? Nah, kalau saya sendiri memberikan batasan 60% ya. Jadi selama itu di atas 60% saya anggap itu masih cukup wajar. Oke, nah ini jadi ini adalah tujuan seorang dropshipper gitu ya, mendapatkan winning produk gitu ya. Karena di sanalah kita memanen hasil kerja keras kita. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini intermezzo aja ya sebelum masuk ke riset produk potensial, gitu cara lakuin rework gitu ya. Tadi kan kalau balik lagi ke tahap ini ya, kita ada ngelakuin testing campaign dan kemudian oke, jadi kita udah ngelakuin testing dan kemudian ternyata hasilnya belum sesuai harapan kita, belum sukses gitu ya. Terus kita mau tapi masih penasaran sama produknya. Ini kayak masih bisa laku nih, pasti masih punya peluang untuk jadi laku gitu. Jadi kita ngelakuin rework. Nah, ini contoh contoh rework teman-teman ya. Jadi ini merupakan barang yang sama ya, tapi ditawarkan dengan cara yang berbeda, dengan target market yang berbeda, dengan juga narasi penawaran yang berbeda juga gitu. Misalnya di sini rak sepatu gitu ya. Di sini dijual sebagai rak sepatu, di sini dijual sebagai rak hijab. Padahal ini adalah produk yang sama. Kita bisa lihat produk yang sama dikemas dalam bentuk rak sepatu gitu ya, dihargai seharga 51.000, itu terjualnya 500 piece barang gitu ya, dengan ulasannya 4,7 gitu. Kemudian barang yang sama tapi harganya naik gitu ya, 100.000 tapi dikemas dalam bentuk sebagai rak hijab, itu malah lakunya bisa 5 kali lipat lebih banyak, padahal harganya lebih mahal loh. Gitu. Nah ini yang dimaksud dengan rework salah satunya ya, itu mengganti narasi produk yang tawarin, kita coba cari sudut pandang yang lain juga dari produk tersebut, sehingga kemudian punya fungsi yang lain, target market yang lain juga, mungkin rak sepatu nih, target marketnya umum gitu ya, sementara hijab mungkin udah lebih berkerucut gitu ya, wanita yang berhijab, sehingga kemudian malah juga
nilai ulasannya juga lebih baik dibanding yang sebelahnya. Nah, ini contohnya ya. Dan ini salah satu yang menarik buat saya, jadi makanya saya tampilin karena dari sepatu gitu ya, sesuatu yang ada di kaki kemudian dikemas menjadi rak hijab, sesuatu yang ada di kepala gitu. Apalagi jualnya juga lebih mahal, 2 kali lipat lebih mahal, tapi lakunya jauh lebih banyak. Luar biasa banget. Kemudian ini kita masuk ke pembahasan utama kita hari ini, yaitu gimana caranya riset produk yang potensial buat buat kita nyari produk potensial ya. Oke, nah kita kilas balik dulu nih ke 10 tahun yang lalu gitu ya. Untuk nemuin produk potensial tuh saya harus dulu karena mungkin Shopee, Tokopedia atau Bukalapak tuh belum seajak sekarang gitu ya. Jadi ya saya harus ke pasar gitu ya. Pasar Tanah Abang contohnya. Terus ngecek kualitas barang sendiri, nawar barang sendiri. Ngecek barang sendiri membandingkan harga gitu ya, dan itu pun juga nggak terlalu transparan gitu ya. Kalau di sekarang kan secara online harga sudah tertera gitu, gampang. Sementara kalau zaman dulu ya mesti tanya dulu, apalagi kalau kita belum langganan biasanya masih dimahalin dan sebagainya. Ini terjadi sama saya juga sih dulu. Waktu pertama beli misalnya dihargain 60.000, ternyata setelah beberapa kali beli ternyata harganya 40.000. Dibilang kalau dulu bukan langganan, jadi setelah jadi langganan baru dapat harga yang harga langganan gitu ya. Nah, sekarang itu teman-teman nggak mesti ngelakuin itu semua sih. Jadi sekarang ini benar-benar bisa dilakuin semuanya lewat HP ya, atau komputer gitu kalau teman-teman pakai laptop. Nah, gimana caranya gitu ya. Salah satu teknik yang bisa dilakuin untuk nyari produk potensial adalah kita berkunjung ke marketplace ya, karena di sini udah banyak banget supplier barang-barang yang udah nggak terhitung deh jumlahnya, banyak banget pokoknya. Itu bisa Tokopedia, Shopee atau Bukalapak, terserah ya teman-teman di mana. Nah, ini sebenarnya masih ada beberapa teknik lainnya, tapi hari ini aku share teknik melakukan pencarian riset produk yang potensial melalui marketplace ya. Nah, syarat pertama adalah produk itu harus unik dan menjawab kebutuhan konsumen gitu ya. Jadi maksudnya unik dan menjawab kebutuhan konsumen tuh misalnya kayak tadi tuh contoh yang rak hijab deh ya. Kan mungkin rak hijab biasanya bentuknya nggak seperti itu. Saya sebenarnya juga belum terlalu ngerti tentang hijab itu ya. Tapi menjawab kebutuhan konsumen nih, mungkin karena si wanita yang berhijab biasanya tuh punya banyak hijabnya dan nggak tahu cara nyimpan yang baik kayak gimana, dan tiba-tiba muncul penawaran produk seperti itu di mana bisa naruh banyak hijab di satu tempat aja cukup dengan rapi gitu ya, dan itu disebut menjawab kebutuhan konsumen. Unik karena mungkin belum banyak yang nawarin gitu. Itu yang disebut uniknya. Terus syarat lain adalah si supplier itu nyediain foto produk yang bagus dan cukup banyak. Jadi kalau cuman foto bagusnya cuma satu, itu repot juga. Karena kita kan nggak megang produknya ya. Jadi ya kita benar-benar bergantung kepada si supplier nih. Kalau suppliernya banyak fotonya, bagus-bagus, itu kita gampang bikin materi iklannya, materi kampanyenya, dan itu memudahkan kerja kita. Gitu ya. Baik itu kita ngelakuin penjualannya itu lewat marketplace, sosial media, atau website. Nah, teman-teman juga bisa mencari gambar atau video tambahan gitu ya, yang tersedia di YouTube, 1688.com dan lain-lain. Nah, caranya itu sebenarnya gampang, tapi mungkin aku nggak bisa tunjukin di sini, yaitu save aja gambarnya dari si supplier, kemudian kita cari search by image di Google, gitu ya. Nanti biasanya bakal ketemu gambar-gambar yang sama
terkait produk tersebut. Gitu. Jadi kita bisa lebih memperkaya material iklan yang kita punya. Nah, apa yang teman-teman harus lakuin gitu ya di marketplace? Saya ambil contoh Tokopedia dulu nih ya. Untuk mencari produk yang potensial untuk dijual gitu ya sebagai dropshipper. Pertama masuk pastinya ke laman Tokopedia-nya itu sendiri, kemudian pilih kategorinya gitu. Sebenarnya mirip-mirip sama berbelanja sini ya, gitu ya. Jadi nggak perlu teknik yang aneh-aneh. Sebenarnya kalau teman-teman terbiasa berbelanja, teknik itu pula yang digunakan untuk melakukan riset produk gitu. Karena kan kalau berbelanja itu kan berarti itu kan yang kita incer gitu ya, orang yang berbelanja. Jadi sebenarnya caranya pun mirip-mirip. Jadi pilih aja kategori yang teman-teman kuasai ya dalam tanda kutip atau tertarik dan teman-teman tuh udah punya sense di kategori tersebut. Jadi paling nggak tahu gitu kalau misalnya produk yang bisa dijual dengan margin keuntungan tertentu tuh yang mana gitu ya. Yang kira-kira bakal laku yang mana, yang lagi tren tuh apa. Ya kalau teman-teman semakin dekat dengan kategori tersebut gitu ya, dan semakin ahli gitu ya, itu lebih mudah sih ngelakuin penjualannya, lebih mudah ngebuat kampanye-kampanye iklannya atau material-material pemasarannya. Nah setelah itu jangan lupa dicentang Power Merchant gitu ya, atau official store juga boleh, tapi biasanya saya enggak official store, karena kalau official store itu kan pasti langsung ada mereknya ya, dan sebagai dropshipper jadi akan sulit sementara kita punya nge-branding sendiri. Nah Power Merchant paling enggak itu kita bakal menseleksi dan kita melihat barang-barang di toko yang dalam tanda kutip benar gitu lah ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian juga centang bintang keempat untuk juga menseleksi biar barang-barang yang muncul itu yang memang punya hasil ulasan yang bagus gitu. Karena kan nggak mau juga dong kita jualan terus setiap habis barangnya sampai konsumen terus konsumennya komplain gitu marah-marah ke kita, nggak mau juga dong kayak gitu, kayak stres juga kalau begitu kan. Jadi pilih aja yang produk-produk yang centang bintang 4 sehingga bintang 4 ke atas, jadi paling nggak kita tahu kalau produk ini bisa dipertanggungjawabkan juga gitu. Jangan sampai kita capek untuk ngelayanin komplain konsumen. Nah setelah melakukan itu nanti teman-teman bakal masuk ke halaman seperti ini ya, yang teman-teman juga mungkin temui saat melakukan pembelian. Nah bakal melihat berbagai pilihan produk sesuai kriteria dan kategorinya gitu ya. Nah misalnya nih dipilih kategorinya kamar mandi sebagai contoh di webinar kali ini. Nah pilih aja produk-produk kemudian yang menarik buat teman-teman semua, dan menurut teman-teman, sepengetahuan teman-teman gitu ya, sepengalaman teman-teman itu punya potensi untuk laku. Selanjutnya lihat juga jumlah terjualnya gitu ya. Ini jumlah terjual atau jumlah ulasan gitu. Bisa teman-teman masuk nanti ke lamannya gitu ya untuk memperlihatin. Nah, yang potensial itu yang terjualnya itu masih dalam range ratusan atau ribuan gitu ya. Jadi saya sendiri sih jarang untuk ngelakuin testing untuk yang sudah terjual puluhan ribu atau ratusan ribu item. Kenapa begitu? Karena walaupun produk itu laku gitu ya, sudah terbukti laku karena banyak banget yang beli, itu kita akan nemuin kesulitan karena orang-orang juga udah well known sama harganya gitu. Karena itu barang-barang yang ya orang udah tahu lah harganya berapa gitu. Jadi kita sebagai dropshipper agak kesulitan untuk mengambil margin dari barang-barang seperti itu. Nah, kalau yang masih terjualnya ratusan atau ribuan, itu masih bisa dibilang unik, tapi punya potensi untuk laku terjual. Kenapa punya potensi? Karena sudah ratusan sampai ribuan orang yang melakukan pembelian barang tersebut. Jadi ada social proof-nya dan kita punya keyakinan kalau barang itu bisa kita jual dan menarik untuk dijual ke konsumen. Gitu ya. Jadi ini langkah selanjutnya ya. Dicari-cari dulu gitu ya. Oke, lanjutin lagi.
Nah, misalnya kita memilih produk ini nih ya, produk Polkadot Bedroom Non-Slip Karpet Kamar Mandi. Nah, habis itu kita harus ngecek beberapa hal nih yang ada di halaman ini nih untuk memastikan kita jadi nggak ya mau nyoba testing produk ini gitu ya. Nah, ini aku umpetin ya suppliernya, takutnya nanti disangka promosi supplier gitu. So, yang pertama adalah kita lihat foto dan video produknya gitu ya. Nah, ini penting banget karena ini nyawa kita sebagai dropshipper salah satunya untuk bikin material pemasaran. Semakin bagus gitu ya, semakin banyak foto dan video produk yang tersedia, semakin demonstratif ininya apa namanya foto dan video produk yang tersedia itu semakin memudahkan pekerjaan kita. Gitu ya. Selanjutnya kita lihat ulasannya, ratingnya gitu ya. Semakin tinggi semakin bagus, semakin kecil resiko kita kena komplain dari konsumen, gitu ya. Kemudian kita lihat jumlah terjualnya gitu ya. Nah, ini udah terjual banyak banget, ribuan. Ini hampir masuk ke puluhan ribu. Jadi ini sudah hampir barang yang well known juga harganya buat konsumen gitu ya. Tapi masih kita bisa patut coba karena masih belum masuk 10.000. Masih ada waktu sebelum kemudian barang ini menjadi barang yang udah diketahui oleh semua orang. Jadi kita akan sulit untuk menjualnya gitu ya. Atau life cycle-nya tadi yang kita bahas tuh life cycle-nya udah habis sebagai barang dropshipper. Kemudian kita lihat juga setelah itu status tokonya nih. Nah, ya minimal yang gold lah ya. Jadi kenapa begitu? Biar semakin bagus status tokonya itu semakin gampang sih kalau kita ada apa-apa gitu ya dalam proses pembeliannya, itu mereka akan bertanggung jawabnya dengan lebih baik gitu ya. Jadi nggak kabur lah atau apa gitu ya. Kita lebih punya keyakinan kalau orang ini nggak akan ngerjain kita lah. Kemudian selanjutnya harga barangnya gitu ya. Nah, harga barangnya 12.000 nih misalnya. Nah, ini kemudian kita bayangin dulu, misalnya kita membeli produk semacam ini, kira-kira nih kita beli satuan atau beli dalam satu set gitu ya, beli 4 kah atau 6 kah gitu ya. Dan kita kemudian langsung kalkulasi aja, oh ini biasanya kalau produk ini belinya setengah lusin nih 6, berarti modalnya 72.000. Nah, modal 72.000, oh ini kita bisa jual berapa ya gitu ya. Oh, mungkin kita bisa jual misalnya 150.000 ya, 2 kali lipat. Nah, wah kok mahal banget sih, bisa emang mau gitu dijual dari 72.000 terus kita jual 150.000 itu laku. Nah, ini nanti jadi masalah persepsi sih. Jadi seperti misalnya jualan kaos gitu kan ada juga yang jualan kaos 50.000, ada yang juga dijual 100.000, padahal bahannya sama nih, katun 30S misalnya. Terus apa sih yang ngebedain gitu? Nah, yang bedain adalah gimana kita mempersepsikan atau menaruh value di produk tersebut gitu ya. Dan tugas kita adalah untuk bisa menaikkan nilai harganya itu melalui persiapan pembuatan material pemasaran tadi. Jadi disitulah di halaman penjualan kita, di halaman pembelian kita, di iklan yang kita buat, disitulah tempat kita menaruh value tambahan buat produk yang kita jual, agar konsumen yang mempersepsikan kalau harganya itu memang layak dihargai segitu. Dan itu apa namanya, memang sudah ini ya, kewajaran dalam bisnis. Oke, itu hal-hal yang teman-teman perlu perhatiin. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian juga cek resikonya, yaitu apakah ada gitu ya bintang 2 atau bintang 3 atau bintang 1 di produk yang bakal kita jual gitu ya. Nah, ini kenapa begitu? Karena kita mau ngecek nih,
Kalaupun ada bintang 1, itu alasannya kenapa? Karena kadang-kadang kan ada konsumen yang ngasih bintang 1 aja gitu tanpa alasan tertentu. Kalaupun masih ada bintang 1 dan kita lihat itu terjadi karena hal yang mungkin di luar dayanya si supplier, itu kita masih bisa coba untuk lakuin gitu, masih aman lah gitu ya. Tapi kalau satunya banyak dan misalnya banyak konsumen yang marah-marah gitu di sini, walaupun yang 5-nya juga banyak, itu biasanya saya hindari sih, karena kita punya potensi untuk dimarah-marahin juga sama konsumen. Dan sebagai dropshipper pemula gitu misalnya, di mana kita masih belum punya banyak CS dan lain sebagainya, manajemen waktunya tuh jadi banyak terserap di sana nanti takutnya gitu ya, bukan melakukan hal-hal lain yang lebih produktif. Dan masih banyak produk lain yang bisa dicoba, sehingga jangan terlalu maksa gitu kalau misalnya ternyata di situ banyak satunya karena resikonya nggak worth it untuk dilakuin. Kemudian juga cek apakah foto-foto realnya itu tersedia cukup banyak, karena ini akan memudahkan kita untuk bikin material iklan juga salah satunya ya. Dan juga kemudian setelah itu tentunya kita juga bisa bandingin, cek ke toko sebelah gitu ya, untuk lihat harga-harganya gitu, dalam kisaran harga berapa sih dan dijual dengan harga berapa sih gitu ya, barang tersebut gitu ya. Ya, kita lihat nih ya, barang-barang yang sama gitu ya. Ini misalnya barang ini sebenarnya barang yang sama ya, sama yang 12.000 tadi gitu ya. Ini isi 4 pieces, berarti 48.000, dijualnya 170.000. Berarti dia ngambil margin untung mungkin 110.000. Tahu nih juga ada 115.000. Ini dijualnya berapa belum tahu, bisa dicek gitu ya. Kemudian berarti ini mungkin kalau dia jual 4 juga, dia ngambil untung sekitar 60.000. Nah ini ada juga yang lebih mahal dikit, 14.000, tapi dari Jakarta, mungkin jadi lebih dekat. Kalau misalnya pertama mau lebih cepat dikirim, atau kemudian di toko yang awal kita yang jual 12.000 itu habis, maka kita bisa ngecek stoknya di sini atau beli di sini, beda tipis tapi jadi kita masih bisa jualan gitu. Karena kalau dropshipper ini ya kita main dulu-duluan sama dropshipper lain ya, kejar stok gitu. Apalagi kalau produknya tuh kemudian winning. Oke, lanjut lagi. Nah, cara lain untuk dapetin produk potensial itu dengan melihat produk unggulan big seller. Jadi teman-teman bisa cek gitu ya rumahnya big seller home gitu. Kemudian tinggal difilter aja. Pilih yang ulasan terbanyak atau pembelian terbanyak. Maka bisa dibilang itu adalah produk-produk unggulan dari seller tersebut yang sudah terbukti punya demand, punya permintaan dari konsumen, sehingga kemungkinan laku untuk dijual cukup besar. Gitu ya. Oke teman-teman, 2 teknik dulu yang aku share hari ini. Mungkin kita bisa berkesempatan ketemu lagi di kelas bisnis dan kelas dropshipping dari SLA Academy di kesempatan berikutnya. Mungkin bulan depan gitu ya, kita bakal sharing-sharing lagi terkait bisnis dropshipping ini. Terima kasih buat perhatiannya teman-teman semua. Aku kembalikan lagi ke Karina sebagai moderator. Ya, oke. Terima kasih Kak Tinton. Tapi untuk teman-teman semuanya, saya mungkin bisa buka sesi pertanyaan ya, 2 atau 3 pertanyaan sama Kak Tinton. Mudah-mudahan Kak Tinton nanti bisa jawab ya. Kak Tinton boleh ya? Halo.
halo Kak Tinton, belum selesai kan ya? Oh iya, halo. Ya Kak, jadi saya akan buka sesi pertanyaan dulu, 2 atau 3 pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab sama Kak Tinton ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau kasih pertanyaan sama Kak Tinton, boleh di chat nanti biar Kak Tinton jawab ya pertanyaannya. Oke. Iya, boleh, Pak. Dan sekali lagi buat teman-teman yang nanya link absen ya, itu akan kita kirim nanti di akhir acara ya teman-teman ya. Jadi ditunggu dulu ya. Oke, Oh iya. ini sebentar ya. Oke, jadi tadi kita sempat nih Kak ya, untuk chatnya kita nonaktifkan dulu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita Kak melalui direct message. Ini ada pertanyaan, ada pertanyaan dari Kak Indrisari. Kak, kenapa ya menjadi dropshipper di e-commerce sekarang menjadi lebih sulit dan ribet jika dropshipper tidak menyimpan produk? Karena sekarang nomor resi di e-commerce tidak bisa di copy paste untuk pembelian kedua. Terima kasih. Gimana tuh Kak Tinton? Oh iya, jadi emang ada tantangan tersendiri sih di marketplace ya. Jadi kalau untuk dropshipper sendiri sih mungkin karena di marketplace itu orang-orang bisa ngebandingin produk secara langsung dengan produk-produk sejenis gitu ya, agak sulit sih buat kita sebagai dropshipper untuk bertarung secara langsung di sana gitu. Makanya saya sendiri sih nggak menggunakan marketplace, tapi menggunakan website gitu ya. Karena sekarang pun kalau teman-teman nggak punya kemampuan untuk coding, bahasa pemrograman gitu-gitu ya, udah banyak layanan-layanan yang membuat kita sebagai orang awam gitu ya, nggak punya background pendidikan IT gitu misalnya ya, itu bisa ngebuat website sendiri gitu. Dan ditunjang kemudian lewat sosial media, di mana sosial media walaupun orang-orang bisa ngebandingin dengan produk yang lain juga, tapi nggak secara langsung gitu. Nah terkait nomor resi, pembelian lewat marketplace bisa gitu. Nanti kita bisa bikin resi sendiri gitu ya. Nanti teman-teman kalau emang niat untuk dropshipping bisa kemudian kerjasama sama kurir-kurir gitu. Nanti kurirnya itu bakal ngasih kita semacam dashboard gitu ya. Nggak perlu banyak sih, jualan satuan gitu aja juga diterima sih sama kurir gitu ya. Kemudian di dashboard tersebut nanti kita bisa nge-generate resi sendiri buat konsumen kita. Gitu sih kurang lebih. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Tadi itu pertanyaan dari Kak Indrisari. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini cukup banyak ya teman-teman, tapi mungkin kita akan pilih yang kira-kiranya cukup bisa memberikan jawaban lah ya nanti Kak Tintonnya untuk semua pertanyaan yang ada gitu ya. Oke, ini yang mana ya kira-kira yang kita akan kasih jawabannya nih. Atau Kak Tinton mau jawab yang mana nih Kak? Ini pertanyaan cukup banyak soalnya. Oh ya. Boleh sih yang mana aja Kak? Yang mana aja ya? Oke, sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Nadia Lina. Saya Nadia Lina, selain riset produk, bagaimana caranya untuk riset target market ya Kak? Oke. Selain riset produk, gimana caranya riset target market? Betul. Nah ini materi yang berbeda pastinya ya teman-teman. Dan itu ada di tahapan pekerjaan kita selanjutnya yaitu testing campaign. Nah di testing campaign ini kita bisa nyoba, misalnya kita menggunakan Facebook Ads gitu ya. Nah di Facebook Ads ini kan kita bisa ngelakuin STP tuh, segmenting, targeting, positioning. Kalau dulu itu kan cuman teori aja gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang jualan secara digital, segmenting, targeting, positioning itu benar-benar bisa kita lakuin secara real gitu. Jadi kita bisa cuma ngiklanin atau milih orang-orang yang bisa ngeliat iklan kita gitu. Apakah itu umurnya 25 sampai 50 tahun aja yang ngeliat, jadi di lain umur itu nggak bisa ngeliat, wanita aja yang ngeliat, cuman yang tinggal di Jakarta aja yang ngeliat gitu. Nah ini kita bisa bikin asumsi dulu, hipotesis sendiri gitu ya, sebelum kita ngelakuin testing. Kemudian kita testing deh tuh, kita bandingin misalnya, yang satu targetnya seperti apa, misalnya satu kita targeting wanita dari umur 18 sampai 30 tahun. Yang kedua kita targetin wanita dari umur 35 tahun sampai 50 tahun.
kemudian kita jalanin aja tuh dua-duanya iklannya, kemudian selang berapa waktu, misal 1 hari, kita lihat responnya, mana yang lebih baik, yang kurang baik kita matiin, yang lebih baik kita jalanin nanti, dan kemudian kita evaluasi baru lagi. Kurang lebih seperti itu, dan mungkin bisa lebih banyak bahasannya lebih detail lagi di kelas-kelas dropshipping selanjutnya dengan tema yang terkait. Oke, ini Kak satu lagi nih, boleh ya? Ini pertanyaannya agak cukup simpel, tapi mungkin bisa ini ya, memberikan jawaban yang baik buat teman-teman mungkin ya. Izin bertanya dari Putra, lebih bagus promosi di FB Ads atau Google Ads? Gimana Kak? Oke, saya sendiri saat ini menggunakan FB Ads ya, karena sebenarnya bukan lebih baik mana sih, tapi lebih cocok mana barangnya diiklanin di FB Ads atau Google Ads. Kalau Google Ads biasanya kan berdasarkan kata kunci itu, sama kayak di marketplace. Jadi orang-orang yang kita iklanin di Google Ads itu adalah orang-orang yang udah tahu keinginannya apa. Mereka lagi nyari apa, mereka lagi butuh apa, mereka nyari di Google, dan kemudian saat kita search kata kuncinya, nanti muncul iklan kita, karena kita menyasar kata kunci tersebut. Nah, beda lagi dengan di FB Ads atau Instagram Ads. Modelnya ini kan kalau iklannya mereka itu tiba-tiba muncul di beranda kita, benar nggak sih? Nah, kenapa mereka bisa muncul? Itu diantara misalnya kita lagi main sosial media, terus kita nge-love apa, dan kita dianggap tertarik atas suatu isu atau suatu hal gitu ya. Nah, misalnya kita bisa nge-love-in produk baju apa gitu, nanti bakal muncul iklan yang terkait dengan baju tersebut. Gak hanya dari supplier tersebut, tapi dari supplier yang lain pun juga begitu. Misalnya kita lagi nyari hiasan dinding gitu ya. Nanti mungkin 2 hari kemudian kita lagi main sosial media, muncul deh tuh iklan hiasan dinding di ini. Jadi kalau di FB atau di sosial media ads itu lebih ngedorong kita, nge-trigger kita untuk belanja secara impulsif gitu. Mungkin kita nggak nyadar kalau kita butuh itu awalnya, tapi setelah melihat iklan terus jadi tertarik, jadi pengen beli deh. Tapi kalau di Google Ads gitu, kita bakal lebih menyasar orang-orang yang emang udah tahu mereka mau apa, dan mencari kata kuncinya, dan nanti baru muncul. Kayak gitu sih. Jadi lebih cocok-cocokan barangnya aja sih, bukan lebih baik mana sih menurut saya. Dua-duanya bagus sih, karena dua-duanya ini ya, perusahaan besar dua-duanya. Oke, dua-duanya bisa berpotensi mendapatkan klien atau cuan juga ya Kak ya? Iya. Oke, kalau gitu teman-teman, saya sepertinya sudah tutup sesi tanya jawab ya. Ini memang banyak sekali pertanyaannya dan masih banyak yang penasaran sama dropshipper ini ya Kak ya. Cuman mungkin kita akan buka kelas-kelas berikutnya teman-teman. Jadi mungkin saat ini saya mau bikin giveaway dulu nih buat teman-teman. Kak Tinton, atau ada yang mau jawab lagi Kak? Satu lagi boleh atau gimana nih? Boleh kalau dari SLA emang ada waktu gitu kan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Oke deh, kalau gitu karena banyak Kak, ini satu lagi deh nggak apa-apa, tapi kurang lebih 4 menit ya. Jadi kita ada waktu 10 menit buat giveaway ya. Oke, ini satu pertanyaan yang simple tapi kayaknya cukup penting nih Kak. Dari Igusti Agung, Kak Igusti Agung. Apakah sistem dropship merupakan pre-order saja atau kita dapat menyetok beberapa barang dulu? Gimana Kak? Kalau dropship sih bukan, kalau nyetok barang sih reseller jatuhnya ya. Kalau dropship bukan pre-order juga sih ya. Jatuhnya ya kalau orang konsumen beli, kita langsung beli gitu ya ke suppliernya gitu. Jadi tektok aja sebenarnya jatuhnya sih. Ya, jadi itu berbeda ya Kak ya, reseller sama dropshipper itu jatuhnya beda ya? Iya, biasanya sih dibedain. Jadi reseller itu yang kita melakukan stocking produk, stokis gitu ya istilahnya. Sementara kalau dropshipper kita nggak stok, tapi berdasarkan permintaan aja. Jadi kalau ada yang beli baru kita beli ke suppliernya. Oke, siap Kak kalau gitu. Oke Kak Tinton, ini kita mau ngadain giveaway. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin saya akan ada 3 pertanyaan yang saya ajukan. Nanti teman-teman yang mau menjawab, boleh dinyalakan audionya ya, dan
lambaikan tangan dulu ke saya, resennya dulu, jadi saya bisa pilih yang mana yang bisa jawab gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, masih ingat yang tadi diobrolin sama Kak Tinton di awal-awal, bisa nyimak. Saya mau bertanya, tantangan untuk dropshipper itu apa gitu? Ada 3 tadi, mungkin minimal 2 lah ya yang bisa jawab. Saya akan kasih giveaway nih buat teman-teman. Tantangan untuk seorang dropshipper. Ada yang masih ingat nggak di awal-awal tadi Kak Tinton jelasin? Ayo, siapa? Di awal-awal tadi kayaknya ribetin absensi ya. Ayo, siapa yang nyimak di awal nih? Tantangan seorang dropshipper. Siapa dengan siapa nih izin menjawab? Dengan Ricky Afrizal. Boleh Kak Ricky, gimana? Oke, dari apa yang saya simak tadi, tantangan baru bagi dropshipper itu ada 3. Yang pertama ada cash flow uang, yang kedua ada pengemasan, dan yang ketiga ada risiko transaksi. Itu Kak. Sekian. Keren Kak Ricky, bagus banget. Pas lagi susunannya ya. Kayaknya ini calon dropshipper yang baik nih Kak Tinton ya. Oke, Kak Ricky Afrizal, betul jawabannya. Yang pertama cash flow uangnya, yang kedua pengemasan barang, yang ketiga risiko transaksinya. Oke, nanti buat Kak Ricky Afrizal boleh di chat ya ke kita. Nanti kita akan kasih hadiah buat Kak Ricky ya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini gampang sih. Sebenarnya saya ngambilnya yang di awal-awal. Mungkin teman-teman saya sengaja biar kira-kira udah lupa belum ya. Oke, yang kedua ini pertanyaannya, solusi yang membantu dropshipper itu apa? 1 aja. Ada yang tahu nggak? Siapa dengan siapa sayang? Dimas Tari. Kak Tari ya? Mana nih Kak Tari? Saya nggak lihat namanya. Dimas Tari. Kak Nyoman Dimas Tari ya? Ya. Jadi solusinya itu adalah dengan membuat gudang online. Oke, bisa bantu nggak Kak jelasin gudang online itu apa? Jadi misalnya misalkan supplier itu ada di Surabaya dan di Bandung, di Jakarta gitu, biar nggak ribet, terus juga nggak banyak ngabisin ongkir, jadi perlu dibuat adanya gudang online untuk meminimalisir ongkir tersebut gitu, dan lebih mudah juga gini distribusinya kayak gitu. Itu sih pengetahuan saya. Nyoman boleh tahu nggak Kak Nyoman sendiri dropshipper udah punya usaha atau baru memulai nih? Kalau saya sendiri baru mau memulai sih Kak. Oke, baru memulai. Jadi pantengin terus ya, nanti ada kelas Kak Tinton lagi nih supaya bisa lebih tahu sharing yang Kak Tinton kasih ya, gimana sih jadi dropshipper yang baik ya kan. Oke, Kak Nyoman Dimas Tari, nanti kita hubungin ya Kak Nyoman ya, atau Kakak boleh chat kita nanti biar kita kita kasih giveaway-nya ya. Oke teman-teman, iya sama-sama, terima kasih Kak. Satu lagi nih pertanyaannya, apa nih? Oke, di mana seorang dropshipper bisa berdagang? Maksudnya promosiinnya di mana aja? Ada 3 yang saya tadi nyimak dari Kak Tinton, minimal 2 deh. Saya mau jawab. Oke, maaf ya sebentar. Tapi aku tadi lihat Kak Mukmin dulu nih Kak Nari. Boleh nggak ya? Nanti kita lihat Kak Mukmin dulu ya. Kalau Kak Mukminnya menjawabnya belum, nanti kita kasih Kak Nari ya. Coba Kak Mukmin gimana nih? Ingat saya tadi loh. Kayaknya yang ya, bisa halo? kedengaran nggak Pak? Oh ya, kedengaran Kak Mukmin gimana? Nah, seingat saya tadi itu bisa berjualan di marketplace serta diiklankan. Iklankannya di mana nih Kak? Maksudnya yang bisa lebih pakai detail. Facebook Ads itu atau enggak pakai Google Ads. Google Ads. Oke, buat Kak Tinton gimana Kak Tinton? Ya, boleh. Website gitu ya. Jadi jatuhnya. Oke, jadi sebetulnya marketplace sama website. Tapi boleh nih ya Kak ya? Boleh. Oke Kak Mukmin, selamat. Nanti kita hubungin buat
Kak Nari tadi yang mau jawab, mohon maaf ya, berarti keduluan sama Kak Mumin. Nanti kita ikut ke sesi kelasnya Kak Tinton berikutnya aja ya. Jadi bisa kita kasih giveaway lagi insya Allah. Oke, kalau gitu teman-teman, untuk teman-teman yang udah nanyain absen atau dari tadi mikirin absennya, boleh nih, ada linknya udah kita share di grup. Jadi SLA itu setiap mengadakan webinar, kita akan share link absennya itu di akhir ya. Jadi buat yang teman-teman udah biasa ikut, mungkin sudah tahu, mungkin yang belum tahu, saya infoin lagi supaya nanti besok-besok ikut, teman-teman tahu nih, bisa ikutin sampai selesai. Oke, kalau gitu teman-teman, kayaknya sepertinya sudah selesai nih waktu kita webinar sore hari ini. Kita akan rutin selalu mengadakan webinar setiap Rabu, Kamis, atau nanti jadwalnya kita akan info di awal bulan biasanya. Nanti kita ada kelas hukum bisnis, kelas dropshipper, kelas kecantikan, terus ada kelas matematika, statistik, skripsi juga, bimbingan-bimbingan skripsi buat teman-teman yang mau. Atau nanti lebih jelasnya bisa hubungin SLA ya teman-teman ya, follow terus Instagram SLA Academy. Dan sebelum selesai kita harus foto bareng nih sama Kak Tinton dan teman-teman yang lainnya supaya bisa tahu nih wajahnya. Jadi yang mana nih, kalau mau nyalain videonya boleh ya. Buat teman-teman semuanya udah siap belum nih kita foto bareng? Ayo kita foto bareng semuanya. Ini ada 8 slide karena yang ikut tadi lumayan banyak ya, sekitar 200 lebih yang join. Oke, sudah siap kakak. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga di 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. 2 slide lagi ya, Kak. Slide ke-7, 1, 2, 3. Dan kelas yang, slide yang ke-8, 1, 2, 3. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung, khususnya buat Kak Tinton Ramadan. Terima kasih buat sharingnya, bermanfaat banget. Semoga nanti Sama-sama, kita Kak. ada kelas-kelas berikutnya ya, Kak Tinton, kita tunggu ya. Insya Allah bulan depan lagi, Kak. Insya Allah, karena setiap sebulan sekali Kak Tinton akan ngisi acara kita di dropship, dan tema-temanya nanti akan diinfoin di Instagram SLA Academy ya teman-teman. Jadi tetap follow SLA Academy. YouTube-nya juga, YouTube-nya jangan lupa ditonton. Terus juga kita akan ada kelas banyak nih, pokoknya buat yang hukum bisnis, mau tahu nih hukum bisnis, boleh nanti ikutan, ada Pak Febriansyah. Kelas make up, nanti ada saya teman-teman, jadi teman-teman boleh ikutan kelas make up. Terus juga ada kelas drawing, ngegambar, buat yang suka sketch, drawing, itu nanti ada Kak Yori, itu keren banget, yang udah sering ikut biasanya pasti sudah tahu ya. Terus ada kelas skripsi atau matematika, statistika sama Pak Fahrudin. Jadi teman-teman boleh pantengin semua terus SLA Academy ya. Kita akan ngadain semua webinar buat teman-teman. Sejauh ini gratis. Jadi nanti kita akan infoin lagi ya. Saya Rina Rosita, teman-teman pamit. Terima kasih buat yang sudah ikut acara sore hari ini. Jangan lupa tetap ikutin webinar kita dan follow Instagram kita ya. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, teman-teman semua. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Selamat ngen. Sore.